Halo guys, welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke, pada video kali ini kita akan nge-review salah satu brand yang aku nggak tahu. Ini brand apa coy? Toys Bank. Nggak tahu ya. Jadi ini polos banget kotaknya. Bahkan aku nggak tahu guys, ini license atau enggak. Tapi ini unik banget dan aku kayaknya belum pernah lihat sebelumnya atau mungkin belum pernah ada review juga di YouTube. Mungkin ya, atau aku kurang research juga nggak tahu. Oke. Jadi ini adalah sebuah, nonton dulu aja lah, nonton. Aku sulit menjelaskannya ya. Pokoknya aku udah sempat spill atau spoiler pada video-video sebelumnya. Kalau misalkan Anda nonton video aku, ya inilah videonya. Akhirnya barangnya datang juga guys. Aku ikut PO by the way ya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngasih lihat dulu. Sekarang aku lagi pakai baju oversize t-shirt dari 10-11. Jadi dapat kartu authentic sertifikat seperti ini. Ada authentic code-nya juga. Ya, ini kayak eksklusif banget ya. Jadi kaos oversize ada warna putih dan hitam. Ini aku lagi pakai warna putihnya. Detailnya kira-kira seperti ini. Dia cuttingannya bener-bener oversize banget ya. Ini aku pakai ukuran L by the way ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, bisa cek langsung Instagramnya, ada di bawah linknya nanti. Oke, sekarang kita balik ke figurnya guys. Nah, ini dia yang bikin saya excited sekali ya guys ya. Kalau misalnya kita bahas langsung boxnya, nggak banyak cincong sih. Boxnya cuma ada gambar hologram seperti ini. Ini nih hologram kalau misalnya kita ngelihat masknya Iron Man itu dari dalam ya. Jadi kayak ada something like this lah. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Jadi ini polosan aja nih, beneran cuma gini doang, nggak ada apa-apa lagi ya. Terus di belakangnya ada tulisan Toys Bank. Mungkin ini brandnya, aku juga nggak tahu ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita buka kotaknya. Harusnya video ini singkat ya, nggak bakal lama-lama karena mungkin fiturnya nggak terlalu banyak. Dan karena aku nggak tahu sama sekali fiturnya, jadi aku nggak bisa kasih prediksi sebenarnya ya seberapa banyak fiturnya. Kita langsung saja ulik bersama guys. Kita langsung unboxing saja. Kita keluarkan dia seperti ini. Oh, apa ini? Apa ini? Hah? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oh, aku paham. Ini konsepnya tuh kayak AI-nya Tony Stark nggak sih? Nggak tau lah. Dan di sini dapat baterai guys ya, dapat baterai jam gitu. Dan isinya kayaknya beberapa ada yang jatuh dalam kotaknya deh. Ya, jadi ntar kita cek lagi ya. Ini dapat baterai jam kecil ukurannya. Terus kita lanjutkan saja unboxingnya dulu. Oke. Sebentar, aku taruh sini dulu ya. Aku lupa hidupin kamera atas, maaf guys. Oke, kamera atas sudah aktif. Nah, sekarang dalamnya itu kita mendapatkan hanya ini doang nih. Specification. Ini doang nih, on off berarti dia bakal ada LED ya guys ya. Terus apa nih? Pull out and replace batteries LR41 ya gitu-gitulah ya. Sangat simple sekali ya. Aku dapat kertas seperti ini. Taruh dulu sebentar. Nah, terus ini baterainya ada yang jatuh-jatuh. Terus baterai ini kayak udah warna hijau gitu, tapi aku nggak tahu bisa dipakai atau enggak ya. Oke, jadi ini adalah penampilan awalnya. Wow, gede banget ya ternyata ya. Tuh guys, kalau dari kira-kira kayak gini ya. Mungkin kalian nggak bisa ngeliat jelas karena masih terbungkus sama plastiknya gitu kan. Oh iya, kayak lecet-lecet gitu ya. Tapi emang kayaknya konsepnya deh. Soalnya lecetnya agak aneh. Posisi lecetnya agak. Tapi nanti kita bareng-bareng, oke. Nah, sekarang kita akan langsung saja buka mikanya. Oke. Jadi di sini kita mendapatkan ya kayak dua tempat dua barang gitu ya. Yang pertama ini, I believe this is stain base. Bahannya plastik dan agak ada aksen lecet-lecetnya. Ini lecet-lecetnya beneran aksen ya karena dia random gitu loh. Penempatannya kayak random gitu ya. Misalnya kalau lihat begini kira-kira. Detailnya kayak gini ya guys. Depannya ada tulisan Mark 3 ya, Mark 3 ya. Tuh Mark 3, terus kayak gini lah kira-kira. Terus ini kayak ada artikulasi gitu. Aku nggak tahu ini bagaimana kegunaannya. Ini bisa diputar-putar juga nih. Ya, balik lagi ya, saya tidak paham ya guys ya. Jadi ya udah, mungkin kita akan skip ini sebentar ya. Nah, kita langsung saja ngebahas si tokoh utamanya, yaitu mask-nya guys. Ini aku beli satu buah mask. Gak ada baterai lagi dah. Oke. Satu buah mask Iron Man. Wow, oke, bentar. Dia dilapisin sama plastik ya. Mungkin kalau plastiknya dibuka baru kelihatan nih bagusnya gimana.
Kita akan lihat detail dulu, atau aku harus klotokin dulu plastiknya kali ya. Oke, kita klotokin plastiknya dulu ya. Let's go. Pelan-pelan ya. Ini bahannya plastik atau besi ya? Aku nggak tahu sih. Oh, dia kayak wrap makanan gitu guys. Tuh, yang ini nempel lagi nih. Wah, catnya nempel. Oh, catnya nempel. Oh my god, mate lo. Aduh, sayang banget. Kenapa cat warna merah selalu bermasalah ya? Aku bingung loh. Guys, cat warna merahnya nempel di plastik. Nih kalian bisa lihat. Tuh. Nempel di plastik. Waduh, jadi berbekat begini. Tuh, kalian bisa lihat berbekatnya. Duh, jelek banget bekatnya. Tapi sebenarnya bisa direpaint aja sih sebenarnya ya. Tapi, bagaimana kalau menurut kalian kalau misalnya setelah aku buka, apakah oke? Ya, aku jujur saja bingung ya kalau ngelihat ini. Ini sebenarnya aku nggak bisa bilang bagus ya, tapi aku bisa bilang ini cukup unik lah. Catnya sih nggak terlalu rapi. Nih, kalau menurut aku ya, catnya nggak terlalu rapi. Nih, kalau dari depan begini kira-kira. Aku copot. Megang gimana sih biar bagus? Kayak gini ya. Ini kalau dari depan begini guys, kalau dari depan penampakannya, kalian bisa lihat sendiri ya. Topeng Iron Man, apa sih ya, mesh, Iron Man mesh. Oke, kalau misalnya aku pakai, kira-kira bakal seperti ini. Wangi sekali ya dalamnya ya. Tentu saja aku nggak bisa pakai ya. Oke, ya jadi kalau misalnya kalian lihat dari luar, ini aku langsung bisa ketemu minusnya yang lumayan fatal ya. Cat warna merahnya ini nempel ke si plastik. No comment, oke? Ya, sekarang kita balik dari dalam. Nah, kira-kira detailnya seperti ini. Kalau untuk dalamnya, menurut aku detailnya bagus ya. Cuma aku bingung kenapa ini bolong gitu. Kenapa ini bolong dibikin? Emang topeng Iron Man ini bolong kah? Nggak tau lah ya. Terus kalau dari dalam, detailnya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya sendiri, cukup bagus lah detail dalamnya. Ada kayak lecet-lecetnya juga gitu. Ini kayaknya sih nggak license ya, karena nggak ada tempelan license sama sekali. Terus nggak ada something yang bisa diutak-atik juga. Kamera depan silakan kalian lihat dulu. Ini kalau dari dalam kira-kira seperti ini ya penampakannya ya. Ada detail-detail yang mirip lah sama movie-nya si Iron Man. Oke, nah sekarang ya kalau ngeliat detailnya seperti itu, ada minus yang tidak bisa dimaafkan kalau menurut aku ya. Terus kita sekarang akan ngebahas dia ada fitur apa sih? Bingung saya kalau ngomongin fitur. Coba kita lihat stand base-nya dulu. Stand base-nya ini gimana caranya biar dia bisa di sini guys. Sebentar ya. Mari kita ulik berbodoh-bodoh bersama guys. Bentar, cek dulu. Nyangkut lagi, adalah nantilah. Oke, sekarang kita akan coba mencari tahu dulu ya, gimana cara memasang si baterai ini. Oke, ini ada tombol. Oh, ada tombolnya di sini. Oke, ya oke, tombol. Oke, ini bisa dilepas guys. Oke, ini bisa dilepas. Nah, ini yang warna coklat di atas ini di alisnya bisa dilepas. Oke, nggak dikasih tahu lagi berapa baterainya. Oke, kita coba tes dulu ya. Oke guys, jadi aku udah masang baterai semuanya. Nah, jadi kira-kira kalau lampunya dihidupin, dia bakal seperti ini. Cara, apakah kelihatan matanya hidup? Oke, nah sekarang tinggal gimana caranya masangnya di stand base-nya. Ini adalah sebuah misteri guys ya. Oke guys, I'm back. Nah, jadi aku sudah menemukan cara dia memajang ini ya guys ya. Jadi beginilah cara memajang topeng Iron Man ini. Di sini menurut aku ada something yang agak-agak aneh ya. Pertama, kalau misalnya kalian lihat ini sebuah pajangan, kalian bakal ngelihat bagian depannya yang ini atau yang ini. Kalau aku sih ngelihatnya yang ini ya. Atau lebih tepatnya mungkin kita bisa majang di depan dan di belakangnya. Tapi secara konsep, dia itu memajang untuk bagian depan tuh adalah yang ini bagian depannya guys. Karena buktinya adalah dia menuliskan tulisan Iron Man 3 di bawah sini. Di bawah stand base ada tulisan Iron Man 3. Jadi which means ini adalah bagian depan yang diutamakan, sedangkan si bagian depan yang topengnya ini malah tidak diutamakan. Itu yang terjadi pada konsep figur ini. Aku nggak bisa bilang ini action figure ya. Atau ini statue atau apa sih? Oke, tapi nggak apa. Kita akan coba nyalain LED-nya. Sebenarnya memang sih kalau kita ngeliat secara detail ya, ini nih kalau dari depan tuh kayak ya udah gitu, biasa aja sebenarnya ya, biasa aja gitu. Tapi kalau
ngelihat bagian dalamnya itu kayak emang bagus gitu, bagian dalam sini ya. Mungkin karena itu alasan dia ngejual bagian dalamnya yang di display gitu. Makanya dia ada tulisan Ironman 3 di bagian dalamnya sini, bukan bagian depan. Gitu guys kira-kira. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk dipajang, kita akan majangnya dengan cara seperti ini. Tapi kalau untuk di gimmick-gimmick mainin, kita bisa pakai seperti ini. Aku bisa ngeliat depan sih walaupun lampunya nyala, tapi emang agak-agak kabur gitu ya. Oke ya, jadi mungkin itu aja sih ya, fiturnya juga nggak terlalu ada karena ini memang sifatnya Aisyah. Karena ini tuh emang konsepnya tuh display gitu kan, jadi dia tidak punya banyak fitur kecuali LED dan untuk dipajang dan punya stand base yang kira-kira bentuknya seperti itu. So, aku bingung sih ya mau ngebahas atau mengambil kesimpulan seperti apa. Balik lagi mungkin aku bisa menanyakan kesimpulannya kepada kalian semua yang nonton video ini. Menurut kalian gimana? Apakah ini worth it untuk dibeli dengan harga 1,5 ya? Aku PO dengan harga 1.500.000. Menurut aku sih aku bingung ya mau menempatkan ini di mana. Aku agak bingung. Silahkan kalian tulis kolom komentar di bawah ya. Oke lah kalau gitu sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. Ini perlu di-roll kah? Boleh nanti di-roll dikit.